dari mana duitnya. Tadi sudah sedikit dijawab sebetulnya ya tadi oleh Bang Erwin, tapi mungkin nanti kita akan menggodok lagi lebih dalam dan saya akan langsung berikan pertanyaan ini untuk Pak Heru terlebih dahulu, seperti apa? Jadi pertama-tama ini size ekonomi kita harus kita perbesar. Karena itulah Mas Ganjar dan Pak Mahfud mulai dengan target growth itu sampai 7%. Nah, dari mana 7% itu? Ya tentu saja dari mesin-mesin ekonomi baru yang akan kita dorong, kita ciptakan. Apa saja itu? Hilirisasi, industrialisasi ya. Sekarang kan sekitar 18% kontribusinya terhadap PDB, kita naikkan paling tidak harus sampai 23%. Kemudian transisi energi kita anggap bukan sebagai tujuan untuk dekarbonisasi semata, tapi sebagai salah satu economic engine kita yang baru. Kemudian digitalisasi, jadi ini juga kita pergunakan sebagai mesin ekonomi yang baru. Ekonomi biru, ekonomi hijau, itu semua adalah mesin-mesin ekonomi yang baru. Kemudian mesin-mesin ekonomi yang lama akan kita modernisasi. Dan dari sana kita akan mendapatkan tambahan di mana tax dalam bentuk PPN, ya, kemudian PPH, kalau kita hitung-hitung aja 10% PPN kita kumpulkan dari sana, 10% PPH kita kumpulkan dari sana, kenaikannya ya kita bisa dapatkan dari situ. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, kita bisa berharap dari efisiensi dari anggaran. Jadi kalau kita bisa mengefisiensikan anggaran 10% saja, kalau 2023 kan 2.500 triliun kan APBN kita. 2024 3.300. 10% saja kita dapat 300 triliun, ya kan? Nah, kemudian belum lagi apa yang bisa kita dapatkan dengan mengeradikasi KKN, ya. Di debat kemarin Pak Mahfud sudah menyampaikan data dari ICW 234 triliun yang hilang dari korupsi. Kemudian juga Pak Mahfud menyebutkan selama dia memimpin dia sudah menangani sekitar 677, ya, baik itu case KKN dan juga pencucian uang. Nah, dari sana sendiri sudah kelihatan berapa banyak sebelum bisa didapatkan. Kemudian dari ekonomi yang bertumbuh kembang ini kita bisa mengharapkan juga peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu 17 juta lapangan pekerjaan itu menghasilkan 17 juta orang yang juga merupakan taxable income juga yang akan kita kumpulkan. Nah, dari situ semua tidak susah untuk mengatakan bahwa 500 triliun tambahan untuk melaksanakan 21 program unggulan itu kita bisa siapkan setiap tahunnya. Hitungan kita dari itu semua hampir 1.000 triliun kita bisa dapatkan dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk istilahnya apa ya, seperti menyeimbangkan begitu, tadi kan disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebetulnya 8%, tapi tentu di satu sisi juga mungkin ada insentif-insentif juga yang diberikan oleh pemerintah, tentunya mungkin dari belanja pemerintah dan lain sebagainya begitu untuk tadi mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga bisa sesuai juga begitu, bisa lebih tinggi lagi begitu. Seperti apa strateginya dan mungkin tadi bisa dijelaskan lagi lebih detail dari 21 program sendiri kan disebutkan per tahunnya adalah 500 triliun begitu. Apakah ini memang akan fokus dibebankan kepada fiskal atau akan ada skema-skema lain yang dipikirkan? Kita belum bicara sama skema lainnya ya. SWF misalnya. Tapi beberapa program ya, misalnya infrastruktur yang belum kita sentuh sama sekali itu kan tetap kita lanjutkan. Kemudian IKN ya tetap kita dorong dan kita harapkan IKN menjadi mesin ekonomi baru juga ya. Semacam lokomotif ekonomi karena untuk bisa mengejar waktu yang terbatas 13 tahun yang tersisa kita perlu extraordinary effort untuk itu. Nah, kalau kita bicara APBN sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi, kita juga harus mengikut sertakan potensi dari sektor swasta. Ya, pembiayaan swasta ini adalah salah satu sumber pembiayaan yang relatif memang cost of fund-nya memang lebih tinggi daripada pembiayaan publik, tapi pembiayaan swasta juga menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Teoritisnya seperti itu. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan banyak sekali peluang-peluang untuk bisa menumbuhkan perekonomian kita. Semakin banyak size ekonomi yang bertumbuh, semakin banyak taxable income yang bisa kita dapatkan dari sana. Oke, baik. Saya akan langsung beralih ke Pak Tom ya. Pak Tom,
Dalam debat kemarin disebutkan begitu ya bahwa target untuk pertumbuhan ekonomi ini berada di kisaran 5,5% kalau tidak salah, sampai 6,5%, 5,5 hingga 6,5%. Kemudian disebutkan juga bahwa tax ratio ditargetkan ini adalah 15%. Saat ini kita di kisaran 10% begitu. Untuk 5%-nya ini sendiri akan berada dari mana sumbernya? Apakah intensifikasi, ekstensifikasi juga, dan seperti apa detailnya untuk target dari 5% ini? Jadi target kami yang paling konservatif ya dari ketiga paslon. Jadi paslon 2, paslon 3, dua-duanya menargetkan rasio pajak naik 2 kali lipat dari 10% sekarang menjadi kira-kira 20%. Ya. Sebenarnya kami hanya menargetkan naik dari 10 menjadi 13 sampai 15%. Ya, karena kami anggap tahun depan akan ada resesi global, akan ada perlambatan ekonomi. Jadi kami tidak mau menaikkan pajak secara drastis ya di saat lagi terjadi perlambatan ekonomi. Karena itu rakyat yang sekarang saja sudah susah dengan naiknya harga pangan 20-30%, ya kan, dengan tingginya biaya hidup. Kalau ditimpa dengan kenaikan pajak yang drastis lagi, itu hemat kami bisa sangat kontraktif kepada perekonomian. Ya. Nah, pada dasarnya begini, prinsip dasar daripada perpajakan ya adalah hal-hal yang mau kita tumbuhkan, ya jangan kita pajaki, ya karena pajak itu semacam disinsentif. Ya. Jadi kalau kita mau orang nabung, tabungan jangan dipajak. Ya kan? Indonesia itu salah satu dari hanya beberapa negara yang pajakin pendapatan dari tabungan. Ya, jadi sektor-sektor mana saja Pak? Nah, kemudian penghasilan itu juga, soalnya kan kita mau memberikan masyarakat insentif untuk kerja keras. Ya, kalau kebanyakan penghasilan dipajakin, itu orang malah jadi malas untuk berkarya. Ya kan? Nah, sebaliknya hal-hal yang mau kita turunin itu yang harus kita pajakin. Ya, jadi di samping cukai atas gula dan minuman manis, ya, yang kami juga setuju. Ya, kami juga berniat menerapkan itu. Tapi banyak hal-hal lain yang perlu kita kurangi, seperti misalnya sampah plastik. Ya, jadi kami misalnya juga akan menerapkan cukai plastik untuk yang single use plastik, ya, misalnya juga iuran-iuran seperti sampah, ya, karena itu justru yang mau kita kurangin. Demikian juga misalnya yang namanya carbon tax, ya. Saya pribadi lebih suka istilah carbon penalty, ya, karena emisi karbon itu yang memicu krisis iklim, yang memicu kemarau panjang, ya kan, cuaca ekstrim, termasuk banjir dan sebagainya. Ya, emisi karbon harus kita kurangi, ya kita pasang yang namanya carbon penalty. Nah, ini semuanya karena konsumsi gula setiap tahun cukup besar, ya kan, sampah volumenya luar biasa, ya kan, kemudian juga emisi karbon kita tinggi sekali. Ini semuanya volume-volume yang besar, ya, sehingga kalau kita cukai beberapa persen saja, itu penghasilannya menurut hitungan kami bisa beberapa ratus triliun per tahun. Oke, sehingga target 15% untuk tax ratio bisa tercapai. Tapi dari memajaki hal-hal yang buruk, seperti polusi, sampah, emisi karbon, ya kan, gula, ya, dan kita mau menghindari memajaki yang positif seperti tabungan atau penghasilan, ya. Dan terakhir seperti disampaikan Pak Muhaimin kemarin, kita berniat untuk mempajaki 100 orang terkaya Indonesia yang hartanya melampaui harta 100 juta penduduk kita. Itu penambahan pajak apa spesifiknya? Begini, ini lebih menuju kepada yang istilahnya adalah wealth tax. Ya. Jadi kita harus memajaki hartanya, bukan penghasilannya. Ya, karena ini lebih ke isu ketimpangan harta daripada ketimpangan penghasilan. Kedua juga dunia usaha atau sebenarnya konglomerasi yang dikuasai oleh satu orang terkaya ini. Ya, ini banyakkan duopoli atau oligopoli, ya, dan menikmati duopoly profit atau oligopoly profit. Ya, sebagai contoh, di sektor minimart itu hanya ada 2, Indomaret, Alfamart. Kekurangan persaingannya, jadi itu berujung kepada 2 perusahaan ini sangat-sangat profitable. Ya, tapi yang dirugikan sebenarnya konsumen, karena kurangnya persaingan. Ya, nah, ini sebenarnya bisa dipajaki, ya, karena ini oligopoly profit, gitu ya. Jadi itu kira-kira.
Oke, termasuk mungkin Natura begitu ya, pajak Natura begitu dimasukkan juga. Pajak? Pajak Natura. Begini, lebih kepada konsentrasi industri, ya, di mana sebuah sektor itu didominasi oleh hanya 2, 3, atau 4 pemain. Ya. Karena itu juga menciptakan risiko sistemis. Ya, katakan misalnya tadi contoh Indomaret, Alfamart. Kalau ada apa-apa dengan satu dari 2 itu, ambruk semua. Ya kan sistem distribusi kita. Jadi pemerintah harus mensupervisi dengan lebih ketat. Ya, kemudian juga memajaki lebih banyak. Itu juga semacam anggap aja itu seperti uang asuransi. Ya kan, supaya kalau ada apa-apa dengan satu dari 2 ini, ada kapasitas fiskal untuk menyelamatkan perusahaan yang sistemis ya. Oke, baik. Saya langsung beralih ke Bang Erwin. Bang Erwin, tadi sudah terjawab sedikit sebetulnya, tapi mungkin bisa ditekankan lagi, apalagi kalau misalnya kita lihat angka yang kemarin disebutkan oleh Mas Gibran, ini juga sangat tinggi ya, sebetulnya 23% untuk tax ratio-nya sendiri. Nah, ini artinya ada gap sekitar 13% yang harus diisi ketika ingin mencapai target tersebut. Nah, upayanya sendiri seperti apa? Bisa lebih didetailkan lagi dan mungkin target-targetnya juga bagaimana? Ya, sebelum tadi saya ingin melanjutkan. Kita ada political will untuk membentuk yang namanya Badan Penerimaan Negara. Ya. Yang pernah diusulkan oleh Menteri Keuangan di zaman Pak Bambang Brojo ya. Sudah ada RUU-nya tentang perpajakan tersebut. Kemudian ditarik lagi oleh Pak Ibu Sri Mulyani. Nah, kita ingin memastikan bahwa penerimaan negara dan Menteri Keuangan yang mengeluarkan anggaran tersebut itu terpisah. Kita ingin transparansi di sana, di penerimaan negara. Kita ingin membawa digitalisasi, artificial intelligence, kita ingin menggunakan big data yang kuat, sehingga kita ingin agar supaya ekstensifikasi pajak kita lebih luas lagi. Ya. Di satu sisi lagi yang tadi saya sampaikan, intensifikasinya juga kita harus perkuat juga. Ya tadi Natura itu natural resources ya. Nah kita ingin tentunya menaikkan ada namanya pajak ekspor terhadap minerba kita. Ya tentunya sekarang ini kita ingin hilirisasi downstreamnya harus dibangun agar supaya minerba kita juga ada pajak ekspor dari sana. Nah di satu sisi juga ada pajak impor terkait tadi saya sampaikan gandum yang 0% Indonesia dibanding negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam dan Brunei. Mereka ada pajak impor terhadap gandum itu. Kita juga ingin menaikkan tadi cukai rokok. Tadi juga saya sampaikan terkait dengan gula ya karena BPJS kita itu besar sekali membiayai penyakit diabetes kita. Nah, tetapi political will di sini adalah membentuk yang namanya Badan Penerimaan Negara. Kita harus memisahkan dulu agar supaya fokus tidak selevel dirjen yang mengelola penerimaan negara. Jadi tapi urgensinya sebetulnya bagaimana Bang Erwin? Karena kalau kita lihat sebetulnya kan memang sudah sempat disampaikan juga ya dalam Pilpres di tahun-tahun sebelumnya 2014, 2019, kemudian memang tampaknya sulit begitu ya karena dibutuhkan waktu juga. Seperti apa? Mungkin urgensinya kenapa harus betul-betul segera dibentuk saat ini? Ya karena kita ingin segera ada implementasi digitalisasi, ada intensifikasi, ada artificial intelligence, ada penggunaan big data di sana. Jadi kita ingin ada fokus Badan Penerimaan Negara. Dulu RUU harus dibahas antara DPR dan pemerintah. Sekarang kita kalau perlu Perpu kita keluarkan. Karena kadang-kadang kalau kita RUU ada lobby-lobby antara DPR dan Menteri Keuangan yang tidak ketemu di situ. Nah kita ingin karena ini adalah political will, kita harus bentuk Badan Penerimaan Negara. Kita kalau perlu kita keluarkan Perpu. Sehingga teman-teman di DPR sudah mendapatkan materi yang tinggal mereka sahkan. Karena ini Perpu ya. Karena sudah dibangun dulu badannya, RUU-nya. RUU perpajakan kita sudah ada di zaman Menteri Keuangannya Pak Bambang Brojo waktu itu. Tetapi ditarik lagi kembali. Nah, ini harus serius kita berbicara penerimaan negara. Karena kalau tax ratio kita yang sekarang ini 10% ini dibanding negara lain, contoh Filipina yang melakukan tax reform berkali-kali. Ya, Duterte itu punya program namanya TRAIN ya, percepatan penerimaan negara, menurunkan angka pajak mereka, ya PPh 21 kita harus turun, tetapi kita memperluas ya penerimaannya. UKM-UKM yang informal kita ingin formalkan supaya mereka bisa dapat kredit dari perbankan, mereka bisa mendapatkan insentif dari negara. Kita ingin juga bantuan sosial tetap aja jalan ya. Makanya
kita ingin Badan Penerimaan Negara ini dibentuk segera. Dan ini melalui Perpu supaya bisa cepat. Dan RUU-nya sudah pernah ada, sudah pernah dibahas. Tapi ditarik lagi kembali oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan yang sekarang ini. Berikutnya saya akan langsung ke Prof. Didik. Mungkin apa poin-poin penting yang tadi bisa dirangkum begitu ya dan mungkin bisa menjadi concern. Apa yang disampaikan 21 itu dari ribuan program. Di APBN tuh saya pernah memimpin komisi itu di DPR itu ribuan item dari program, banyak sekali. Tapi ini kan yang unggulannya. Nah, problemnya untuk satu program yang besar seperti makanan tambahan anak 400 triliun itu problemnya begitu masuk DPR, wah itu seperti rebutan pasar klewer yang nggak karu-karuan. Kalau kepemimpinan nggak beres, udah hilang. Persis seperti anggaran pendidikan 20% 600 triliun dibawa kemana-mana. Kementerian Pendidikannya hanya dapat 12%, 13% dari seluruhnya itu. Nah, jadi problemnya adalah di APBN itu problem pengeluaran dan problem penerimaan, betul seperti Pak Erwin. Ya. Problem penerimaan itu ya adalah tax ratio yang rendah. Kita ini masuk G20, negara terbesar 20 di dunia, tapi pendapatan tax ratio-nya terbelakang. Ya, kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand, itu juga tidak mudah. Ya. Dan kalau boleh kritis, nanti Pak Erwin kalau memerintah menggabungkan dua direktorat itu perlu 3 tahun. Dulu Pak Harto pernah menggabungkan industri dan perdagangan, cabut lagi. Pengalaman saya bikin satu aja KPPU 3 tahun, wah ruwet karuan. Jadi itu satu hal yang. Kemudian pengeluaran, untuk pengeluarannya sekarang sudah sesak, sudah nggak ada lagi. Nah karena itu pada waktu pemerintahan Pak Jokowi ini utang digenjot gak karu-karuan. Jadi pada waktu Pak SBY utangnya itu sangat kecil, sekarang sudah kira-kira 8.000 triliun. Kalau di Jepang dengan 8.000 triliun itu paling dia bayar hanya 20 triliun per tahun. Karena bunganya 0,2%. Di sini 6%. Bayar bunganya aja 500 triliun. Jadi memang seluruh calon presiden yang akan memerintah nanti punya kesulitan yang luar biasa. Ya. Nah karena itu harus dikritisi supaya mereka menjalankan janji-janjinya. Oke. Challenging ya, memang karena memang jadi situasinya saat ini juga tidak mudah ya Prof. Dan coba bayangkan Pak Harto itu APBN-nya 30 triliun, mulai 10 triliun, 30 triliun, waktu selesai 70, 80 triliun dengan kurs waktu 2.500, sekarang 3.000 triliun. Ya. Memang banyak program, seperti saya mendapatkan beasiswa tidak ada pemerintah waktu itu, tahun 80. Nggak ada single pun pemerintah memberikan beasiswa ke luar negeri. Saya dapat dari Rockefeller Foundation. Ya. Nah sekarang 2000-an diberi beasiswa. Nah nanti kemungkinan itu akan geser-geser, tarik-tarik aja itu. Tarik sana, tarik sini. Seperti BPJS. Pemerintah pusat nggak kuat diserahkan ke daerah. Ya. Cuman gitu aja. Daerahnya yang ikut. Ya. Daerahnya tidak protes. Karena taat sama Pak Jokowi. Oke, memang kuncinya di otak-atiknya ya Prof. Ya, seperti apa nanti itu strategi di APBN begitu. Oke, baik. Semakin menarik diskusi kita, Prof. Dan saya senang sekali karena masing-masing capres ini punya SDM yang mumpuni. Cuman bertiga ini terus yang tampil. biar diskusinya tidak langsung ulang ya, biar diskusinya terus berlanjut begitu ya Prof. Besok kita ganti.